Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rekan-rekan dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Sragen yang saya hormati, mungkin ini perjumpaan pertama saya dengan PDPM Sragen. Jadi secara formal ya baru sekarang ini. Semoga tidak mengecewakan. Memang saya termasuk sejak periode kemarin itu sering kritik tema-tema kajian PDPM. Saya ngeritik kajian PDPM jika masih bahas fikih. Dan kritikan saya itu ada sanadnya. Karena Gus Pur, perintis Trensen pun juga mengkritik hal serupa. Dalam artian umat Islam terlalu tersedot pada kajian yang di Quran saja dari 6.600-an ayat itu hanya disebut 150 kali. 150 ayat. Tapi kajiannya memenuhi wacana umat Islam seantero dunia ini. Ini kan aneh loh. Lah yang 6.000 lebih ayat itu mau dikemanain gitu. Udah kalau kajian fikih, ini suara saya yang kebanteran atau soundnya yang kebanteran? Kalau kajian fikih itu ujung-ujungnya nanti padudon. Karena kita akan head to head dengan fikih yang lain. Kan gitu. Nah baru sekarang ini, wah ini sekali-kali yang bahas tasawuf. Jadi, nah apakah tasawuf itu makhluk asing atau makhluk tiri di Muhammadiyah ini? Ya, nanti kita lihat. Karena tidak sedikit warga Muhammadiyah itu yang menyatakan tasawuf, sufi itu sesat. Enggak sih dek, kalau enggak percaya nanti nge-share aja di grup Muhammadiyah Facebook itu. Entah grup Muhammadiyah apa? Pencerahan apa itu? Nah itu terus dua itu Anda nge-share soal tasawuf, wah yang bully banyak. Gitu. Yang bully banyak. Gitu nih. Nah ini rujukan saya yang pertama buku tentang Kiai Dahlan. Karena Kiai Dahlan itu tidak pernah bikin kitab. Ini repotnya begitu. Kiai Dahlan tidak pernah nulis kitab. Satu-satunya yang berisi tentang ajaran beliau itu cuman yang ditulis oleh murid termudanya yang namanya Mbah Hajid ini. KRH, Kanjeng Raden Haryo ya. Nah, KRH Hajid ini. Ini murid termudanya. Ketika pertama mengikuti Kiai Dahlan usianya baru 25 tahun. Gitu. Hanya ini, yang lain itu tidak berisi ajaran beliau. Maka pendukungnya saya buku-buku ini. Pertama bukunya Prof Munir, yang kedua bukunya muridnya juga Mbah Suja. Tetapi ini lebih banyak tentang kehidupan Kiai Dahlan. Nah yang ketiga kisah-kisah inspiratif ini ada beberapa kisah Kiai Dahlan yang jarang didengar. Bahkan ada kisah yang diceritakan oleh Nyai Walidah itu setelah Kiai Dahlan ajak. Itu baru diceritakan pun personal, orang di majelis kayak gini. Isake sirnya amalan beliau itu. Jadi kalau menggunakan terminologi yang sering diungkap oleh Gus Bah, Kiai Dahlan itu ya wali. Semua kriterianya tercukupi. Kalau pakai terminologi yang sering
dipakai itu. Jadi ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu disebut wali, ya Kiai Dahlan itu kakaknya wali itu. Ini masyhur loh ya, tidak terusan agul-agul, daku-daku gitu enggak. Jadi ini referensi-referensi yang saya pakai gitu. Memang pertama yang saya baca cukup kompleks. Ahmad Dahlan dari Prof Munir ini memang tidak pernah sezaman dengan Kiai Dahlan, tetapi beliau itu di PP terkenal sebagai perpustakaan berjalan. Wabil khusus kalau sejarah Muhammadiyah paling komplit. Dan saya anggap buku yang terbitkan Kompas ini paling komplit tulisan-tulisan Prof Munir tentang Kiai Dahlan. Nah, cerita yang dari Mbah Suja ini menarik. Bagaimana perjalanan beliau dan kisah inspiratif Pak AR ini, Sukriyanto AR, maaf, putranya Pak AR. Beliau itu orang yang paling sabar mendengarkan ceritanya Mbah Suja ketika di akhir hayat, ketika anaknya itu jelek. Ini yang cerita saya putranya Pak Budi Setiawan, ketua LPB pusat. Itu putra-putra ini sedih. Wangger bapak pengen cerita tentang Kiai Dahlan, menenek sing rekam. Lah Pak Sukri sinten ya referensine pas sih, melu aku tak kekne bapakku. Jadi aku untuk rong pahala gitu. Disebut di kisah itu. Siji aku nulungi pakku sing pengen cerita, loro nulungi kowe sing butuh cerita. Dia sendiri tertolong juga. Oke. Ini saya mau ungkap bagaimana bahwa tasawuf itu adalah khas di Muhammadiyah. Ini di buku ini, bukunya Mbah Hajid. Ketika Mbah Hajid menjelaskan klasifikasi keilmuan di Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Kiai Dahlan, ini nanti penuh foto-foto yang saya ambil dari sini. Jelas gitu loh, sanatnya itu jelas. Al-Quran yang pokok telah diterangkan oleh Nabi menjadi 3 tentang iman, Islam, dan ihsan. Gitu. Keterangan seperti yang tersebut dalam kitab Bukhari Muslim, para ulama membagi menjadi 3 keilmuan. Ilmu tentang tauhid, al-Islamnya tentang fikih, al-ihsan itu tasawuf. Clear. Jadi sejak awal kata tasawuf itu familiar di Muhammadiyah. Gitu. Familiar. Dan memang itu arasnya. Maka kalau ada orang yang Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah itu anti tasawuf gitu. Iki biyen iki ya ini sopo gitu. Pun menurut penjelasan Mbah Hajid di sini, setelah beliau tafakur, muhasabah, dan muraqabah, maka beliau berpendapat sebagaimana pendapat para ahli tasawuf seperti Al-Ghazali dan lain-lain. Anda kalau baca kritik Wahabi terhadap kitab Al-Ghazali, secara objektif itu enggak fair. Ketika menyampaikan di Ihya itu banyak hadis dhaif dan hanya begitu. Dan kalau penjelasannya seperti itu, ya. Karena metodologi Ghazali adalah ketika menjelaskan teori itu dengan hadis yang kuat, sedangkan hadis yang lemah itu untuk memperkuat hadis yang telah kuat itu tadi. Begitu. Nah, pengkritik yang tidak fair pokoknya jika enek sing ora kuat di kitab itu ya iya, dan kita ya mantuk-mantuk wae kan gitu toh. Gitu. Tanpa pernah buka buku ya ora tau buka, ya toh. Awake dhewe iki kan berpola pendidikan serba jarene. Ya enggak? Ayo, ngeritik Buya Syafi'i. Wis tau ketemu Buya Syafi'i ro? Pernah silaturahim ke rumahnya belum? Kan gitu. Ngeritik sapa neh? Yang di Muhammadiyah, Jim
Pernah ikut forumnya belum? Gimana diskusinya? Gimana orang-orangnya? Wah kabeh jarene. Padahal sing jenenge jarene itu tadi nek dalam khasanah sekarang namanya hoax. Khasanah dulu namanya zon. Kan gitu toh? Nah, dan kita bergembira dalam lingkungan seperti itu. Nah, ini supaya kita clear dulu bahwa tasawuf itu arasnya Kiai Dahlan. Gitu. Kalau kita menolak tasawuf, ya agak ahistoris lah. Nanti begitu. Nah, apa yang khas dalam tasawufnya Kiai Dahlan? Betul bahwa tidak semua tasawuf itu sama. Setiap guru tasawuf, iya nek pakai terminologi sing rada keren wali ngono wae lah. Iki rada awake dhewe iki ora dianggap terus ora duwe wali. Itu pasti punya kekhasan metodologis. Itu mesti. Tetapi secara garis besar nanti ada. Nanti ada. Nah, yang paling khas dalam kekhasan Kiai Dahlan itu karena beliau itu tasawufnya berkemajuan. Arasnya itu aras wal asri. Modern itu bahasa Arabnya apa? Apa Zulfikar? Ora bahasa Arabnya modern ini apa? Biyen Al-Mahadul Asri itu pondok modern. Jadi berkemajuan itu wal asri. Dan Kiai Dahlan itu terkenal dengan sebutan Kiai wal asri. Banyak yang taunya itu Kiai Al-Ma'un. Padahal sakjane lebih fenomenal Kiai wal asri. Nanti coba kita tambah. Kita baca ini dulu. Kenapa berkemajuan? Karena tasawuf Kiai Dahlan itu tanpa thariqat, tanpa baiat, dan tanpa mursid. Ini berkemajuan. Kalau tasawuf yang klasik, yang tradisional hingga detik ini itu mesti pakai thariqat dan mesti ada mursidnya. Nek Kiai Dahlan enggak. Saya pernah diskusi dengan orang-orang yang lebih paham kenapa ya Kiai Dahlan itu tidak mau kemursidan itu. Padahal mesti do gelem saat itu. Mau murid-muridnya itu ya karena era ke depan itu ora wis apa ya? Nek dijak berkemajuan kok nganggo mursid ngono mesake mursite. Mursid itu kan ada sebagai metodologi supaya pelajarannya runtut gitu kan. Anak itu mendapatkan sesuai grade-nya gitu. Lah saiki era Google. Bareng ngaji buka dhewe-dhewe kok. Semua kitab terbuka. Nek urung lulus makom iki urung oleh buka Ibnu Arabi. Yo download Ibnu Arabi sak terjemahe wis komplit gitu. Ya wis bagaimana menguatkan jati diri yang berkemajuan. Tasawuf yang mengembangkan puncak rasionalitas, bukan taklid. Padahal kan salah satu kekhasan tasawuf tradisional itu taklid. Bahkan di Syiah itu taklid itu sebagai bagian dari akidah. Saya pernah tanya di teman yang pernah di Iran itu, kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu pelajaran inti akidahnya adalah soal taklid. Itu akidah. Nah, nek kita di Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah itu rasionalitas. Gitu. Nah, tasawuf yang melibatkan dalam amal soleh, bukan menyendiri. Wis to, rata-rata tasawuf tradisional. Sing penting kowe becik, sing penting kowe resik. Kan enggak? Tapi Kiai Dahlan melibatkan dalam gerakan sosial. Wiyan tasawuf nek wong Jawa ngarani topo ngrame. Iki malah paling angel. Topo nepi, oh jelas kok nganteng ora ana sing ganggu ya to. Nek topo ngrame campur karo wong, campur karo penjahat. Ini memang tasawuf Kiai Dahlan tasawuf kelas excellent gitu. Nek ra kuat ya bubar, ya betul. Nek ra kuat bubar. Kiai Dahlan itu pesennya memang terhadap anak-anak beliau. Jadi saya pernah tanya ke ahli warisnya
Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu pesan Kiai Dahlan kepada anak-anak beliau, keluarga beliau. Kalau jelas itu tidak disampaikan kepada jamaah Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah, Yunda loh, kasihan guru-guru loh. Dan itu betul-betul dilakukan oleh putra istri-istri beliau. Saya sebut istri-istri. Siapa sih ngerti Kiai Dahlan wis nikah berapa kali? Ada yang nyebut 4, saya barusan dapat dari YouTube itu 5. Makanya nenek-nenek pemuda Muhammadiyah rabi wedi. Wah, iki kiai ini sopo gitu. Kan gitu. Itu tasawufnya perlu digali. Tasawufnya perlu digali. Nanti nek sempat kita singgung ya. Waktu ini sudah tinggal 40 menit. Kenapa beliau disebut wal asri dan al maun? Gitu. Nanti kita tahu Kiai Dahlan menjelaskan terhadap murid-muridnya dan diabadikan di Sang Pencerah itu 3 bulan ngajar ke amal. Yang cuma 7 ayat, 7 sasi. Gitu. Tapi wal asri diajarkan berapa bulan? Mbah Hajat ini bilang 7 bulan. Muridnya yang lain yang pernah jadi kepala mu'alimin itu 8 bulan. 3 ayat 8 bulan. Mereka beliau ngamalkan apa? Beliau terinspirasi dari kitabnya Abduh yang menyitir kalamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan jika Allah itu menurunkan Al-Quran itu hanya surat wal asri, maka semuanya sudah terkandung. Gitu. Wah, betul digali. Dan itu menjadi aras Muhammadiyah selain Al-Ma'un. Maka dulu kecilan saya itu kalau sekolah ngaji sore itu biasa ditutup menganggo surat wal asri gitu. Kuwi uduk bid'ah. Iku tradisi Muhammadiyah. Serius. Saiki wis ra ono to. Makanya tadi disebut gunaku. Jadi keilmuan ini masih keilmuan klasik ya. Iman itu ilmu tauhid, Islam, fikih, al-ihsan, tasawuf. Ilmu tentang Islam ini kalau Kiai Tafsir, ketua PWM kita ini sudah ada 3 klasifikasi. Pertama syariat, kedua fikih, ketiga budaya agama. Laiki kalau kita nggak pinter dalam klasifikasi, sering padudon. Kene lagi bahas fikih, kono ngomongnya budaya agama atau malah syariat. Jadi kebalik-balik. Syariat itu nanti yang gaduane dengan bid'ah itu cocok. Apa itu? Rukun Islam. Yang barusan meninggal Buya Prof siapa? PP Muhammadiyah Yunahar. Kata bid'ah itu hanya bisa disandingkan dengan rukun Islam. Fikih kok bid'ah. Intine kuwi bayar zakat. Kan begitu. Perkara kowe karo katakan zakat fitri ya. Kamu pakai beras, kamu pakai jagung, kamu pakai kurma, itu sudah fikih. Syariatnya zakat fitri, kan begitu. Maka beras nggak bisa dibilang bid'ah. Bid'ah ketika ada pengada-adaan kemudian ada kata baru zakat fitri tidak wajib. Nah, kuwi bid'ah kan gitu. Repot lagi budaya agama digathoke karo bid'ah. Wis saya kocar-kacir lagi. Nanti dia menerapkan lakum a'lamu fi umuri dunyakum mesti bingung. Coba saya mau tanya, tahlilan kuwi mlebu budaya agama, fikih atau syariat? Ayo. Tahlilan baru. Tahlilan kuwi masuk syariat. Ini saya pakai an ya, kalau tahlil kan jelas. Tahlilan itu wis
ora tahlil tenanan ya tahlil. Itu syariat, fikih, budaya agama. Apa? Oh, ngerti tak? Lah iya. Emper enggak kalau budaya agama itu disandingkan dengan bid'ah? Nanti tak takoni, akad pagi enek dasare apa ora? Ora ono. Saiki tak takon, kuwi urusan agama apa ora? Mesti nyebut agama. Oh, aja bos, wani ora kono nyebut urusan donya. Agama. Agama ora ono ajarane bid'ah kan ngono to? Nah, ini perkembangan. Nah, karena menurut tuntunan agama kita Islam serta sesuai dengan kemauan zaman kemajuan. Jadi istilah berkemajuan ini sanatnya jelas. Memang diksi yang sejak awal dulu itu dipakai Kiai Dahlan raketan kata berkemajuan itu pimpinan kita itu yang memang golek literatur sing ket punjerane. Sehabis-habisnya pendidikannya akal itulah ilmu mantik. Maka saya sebut ciri khas tasawuf Kiai Dahlan adalah mengembangkan puncak rasionalitas. Oh tasawuf ya anti filsafat toh. Malah Kiai Dahlan ngajarke mantik. Biyen rung enek istilah filsafat, mantik. Ini maksudnya filsafat gitu. Karena apa? Wis gak iso bocah iki dikrangkeng kowe aja sinau filsafat. Kowe aja mlebu IAIN wis ra iso ngono kuwi. IAIN wis malih UIN lho akeh sing daftar ning kok. Gitu. Ini memang Kiai Dahlan itu menyiapkan bagaimana Islam itu yang sesuai dengan abad 21. Serius ini. Ini benar-benar tokoh sufi yang paling maju lah. Karena apa? Sufi-sufi saat itu tuh mikirin masjid, pesantren, kayak gitu toh. Neng, yes gitu lah. Kiai Dahlan ngedekne sekolahan, panti asuhan, rumah sakit, ngono. Melampaui zamannya. Berarti untuk apa? Untuk kita. Gitu. Untuk kita. Nah itu. Nah sekarang kita lihat kekhasan-kekhasan tasawufnya Kiai Dahlan. Tasawuf tradisional muhasabahnya adalah kesucian diri. Nek Kiai Dahlan enggak, ngajake langsung sosial. Gak iso wong soleh dhewe, gak iso. Hadis kita baca artinya. Akan datang suatu zaman, ini populer sih, populer. Tapi nggak ada salahnya kita baca. Suatu zaman kepada manusia di mana Al-Quran tinggal tulisannya dan Islam hanya tinggal namanya. Mereka menyatakan dirinya sebagai Muslim, sedangkan mereka itu manusia yang jauh dari agama Islam. Nah ini lanjutannya agak pedes ini. Lombok Jembreti. Masjid mereka rame makmur, tetapi rusak dan kosong dari petunjuk yang benar. Ngeri toh. Ukuran masjid itu ora rame nih. Juga bukan sepinya. Ukurannya itu al-haq. Esto. Nek masjid ki urusane fikih padu karo fikih liyane. Tak jamin. Ora sakaro liyane sesama takmire padu. Para ulama yang pandai-pandai pada zaman itu adalah sebusuk-busuk manusia di bawah kolong langit ini. Dari mereka itulah keluar fitnah dan akan kembali kepada mereka. Ini zamannya awake dhewe porong muga-muga durung. Muga-muga durung. Kita lanjutkan. Ini enggak ada kan ngajak kesucian diri itu kan enggak ada toh. Ini kan ngajak dandani masyarakat toh yang seperti ini. Hampir-hampir beberapa umat akan mengambil dan menyerbu kamu sekalian seperti menyerbu makanan dari kiri kanan. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah pada waktu itu umat Islam sedikit? Jawab Nabi, banyak sekali. Akan tetapi kamu sekalian laksana sampah yang dilemparkan ke dalam sungai, dan Allah menetapkan hati musuhmu yang tidak takut kepadamu, dan Allah menjatuhkan diri dalam hatimu kelemahan. Ada seorang bertanya, kelemahan al-wahn, apa itu al-wahn? Maka Nabi menjawab, sebab kamu sekalian suka kepada keduniaan dan kamu sekalian takut kepada kematian.
Oh ini ujian kita sampai mati loh. Ujian kita sampai mati. Ketika ada amanah, wah diamanai PDPM. Bidang apa? Kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita. Dan jika kita takut ngurusi amanah itu, nanti gayanku piye? Alwahan. Engko nek rezekiku mati piye? Ya. Nek goro-goro ngurusi PDPM rezekiku mati piye? Anak bojoku ora keurus piye? Alwahan. Ada kisah yang populer ini. Kalau soal rezeki populer lah, Kiai Haji Ahmad dalam menghabiskan rezekinya populer. Tapi kalau sudah urusan anak istri, ini para suami takut istri ya, nah, ya senasib kita. Ya. Kiai Dahlan pernah keluar kota, dan ciri khasnya Kiai Dahlan itu tidak pernah ganggu. Ning delalah saat itu putranya itu sakit. Dan menurut persepsinya Kiai Dahlan itu ini parah ini sudah parah ini bisa sakaratul maut gitulah, begitulah gitu. Maka diutuslah salah seorang santri beliau untuk nyusul Kiai Dahlan keluar kota, padahal nggak pernah seperti itu. Tapi karena genting, ya toh ibu kan panik tuh, lagi pilek wah panik kok, kuwi meh. Kiai Dahlan terus didatangi agak kaget, nggak biasanya gitu. Ya kayak kalian lagi pengajian kemudian ada telepon dari istri lo, kagetnya seperti itu gitu. Ada apa itu? Didhawuhi bunyai Keng Putra sakit keras, kepareng Nyai kundur, Kiai kundur. Apa jawaban Kiai Dahlan? Yo aturno neng ibu, nek wis urusanku rampung aku tak bali. Ya toh? Ini lelaki tulen, ya toh? Lelaki tulen. Pulang ketika santri ketemu bunyai tanpa Kiai Dahlan, kaget lho iki endi, bapak endi? Wau pesen menawi sampung rampung badhe kundur. Lho kok ngenteni rampung iki anake iki lho anake. Wis susul neh, disusul lagi. Keluar kota lagi. Ketemu Kiai Dahlan, kaget lagi Kiai Dahlan. Lho, teko iki. Napa? Niki pokoknya di panti-panti bunyai kedah kundur. Oh no, ya wis ngene. Iki sampekno ning bunyai ya. Nek anakku ki tekdere mari, nek aku ora bali apa terus dadi ora mari? Nek tekdere anakku ki ora mari, nek aku bali apa terus dadi mari gitu. Wis sampaikan bunyai. Balik neh neng kauman, sampaikan langsung, wah maklum, ya wis, ora kongkonan meneh. Coba nek awake dhewe. Oh iya ciri tauhid ya, ciri tauhid dan berat. Didik sing paling angel iku didik bojo. Ya, kepara awake dhewe sing dididik wae malahan, ya toh. Pak rene Pak, duduk dulu Pak. Terus gawani linggis kon duduk. Ini khas Kiai Dahlan. Al-Maunnya jelas ya toh, Al-Maunnya jelas. Nah, zuhud itu juga khasnya keilmuan tasawuf. Tetapi zuhudnya Kiai Dahlan adalah zuhud yang berkepedulian. Suratnya Al-Fajr. Jangan demikian, bahkan kamu sekalian tidak memuliakan dan menghargai anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan suka memakan harta benda pusaka dengan melampaui batas, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat. Jangan demikian. Nih 4 ciri khas wahan dalam surat Al-Fajr. Ini terus keterangannya Mbah Hajid bawahnya. Siang malam Kiai Dahlan memikirkan ayat ini, sehingga bila bertemu dengan siapa saja beliau mengajukan pertanyaan, apakah engkau berani membuang kebiasaan mencintai harta benda? Walah nek pemuda Muhammadiyah kaya awake dhewe niki nek duwe barang apik iso ya diagul-agulke kok. Ya apa wae, barang apa? Oh, Converse kelewat kuwi. Dulu dibalik.
barangmu apik iki nek nggono didol nggo kas pemuda ngene iki piye. Nah, dulu begitu. Beranikah engkau menjalankan agama Islam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan menyerahkan harta bendamu, dirimu di bawah perintah Allah? Beranikah engkau mengorbankan harta bendamu pada jalan Allah? Apakah kamu tidak akan takut akan siksa Allah di hari kiamat? Apakah tidak kamu pikirkan akibat yang akan menimpa pada dirimu? Pada tahun itu kira-kira 1921, 3 tahun sebelum Kiai Dahlan ajal, penulis selalu malu, takut, dan segan mendekati Kiai Dahlan. Kami merasa belum Islam, walaupun saya sudah membaca 2 kalimat syahadat dan sudah menjalankan sholat 5 waktu, akan tetapi sering timbulnya pengakuan dalam hati kami bahwa aku orang yang beragama, yang telah Islam, yang telah sholat. Dengan dasar ini aku melanjutkan pertanyaan, apakah dengan sholat dan syahadat yang ada padaku itu belum juga diakui sebagai orang menjalankan agama? Kiai Dahlan menjawab, coba kau pikirkan dengan sungguh-sungguh surat Al-Maun. Isinya mirip Al-Fajr. Berarti dulu itu anak-anak muda murid Kiai Dahlan itu digembleng tenan. Dan kita nggak bisa komentar kuwi biyen. Kondisine beda karo saiki. Enggak. Zaman Kiai Dahlan itu di sekitar Kauman dan area itu kan sentral pusat kerajaan kan, ibu kota lah. Itu orang-orang kaya, saudagar-saudagar muslim banyak. Dan kalau ada pesta, entah itu pernikahan, entah itu netake anak, entah itu akikoan, pesta. Tapi setelah Kiai Dahlan ini dengan santunnya menyampaikan hal ini, lho nek Kiai Dahlan menyampaikan ini ora kasar kaya aku ngene iki kadoan. Isinya seperti ini tapi santun lah. Wangel itu. Ketika Kiai Dahlan sukses berdakwah di hadapan para saudagar itu, saat itulah kemudian terkenal pesta perji. Sugih kaya ngopo pestane pesta perji. Padahal sebelumnya kalau walimahan itu pirang dino gitu. Ora kok iso teko bengi. Pirang dino. Iku biasa. Wah, pesta motong iki motong itu. Setelah Kiai Dahlan perji, tahu enggak? Lemper siji. Loh serius, ini ada di buku yang tadi, kisah-kisah tulisannya Pak Sukriyanto AR itu. Ora iso mbayangke to bar pesta gandeng Kiai Dahlan mulang teh karo lemper wong sugih. Loh diarani pelit, buktine sosiale gede. Lho yang diwalik-walik sosiale util pestane gede kan gitu toh nek saiki. Lho rasa saiki zaman Kiai Dahlan sebelum berdakwah juga seperti itu. Gitu loh. Wah angel ya. Gitu. Makanya pengen dandani Muhammadiyah itu ya dari arah seperti ini. Dari arah seperti ini. Piye pemuda ndek komitmen. Awake dhewe gua wahen. Siji sik wae aja kabeh teori mau sejak dari muhasabah, zuhud, engko imanensi dianu kabeh. Wah, gak ono sing kaya. Siji sik tentang al-wahan, ayo gitu. Ayo ya. Kekhasan yang nomor 3, imanensi rasional. Istilah ini istilah saya ya. Pernyataan Kiai Ahmad Dahlan. Wah, ini akhlak dialog, akhlak mencari kebenaran. Oke wis ditinggal ini. Banyak yang ditinggal. Orang yang mencari barang yang hak kebenaran itu perumpamannya demikian. Ini masyhur ini. Seumpama ada pertemuan antara orang Islam dan orang Kristen yang beragama Islam membawa kitab suci Al-Quran dan yang beragama Kristen membawa Bible. Kemudian kedua kitab suci itu diletakkan di atas meja. Kemudian kedua orang tadi mengosongkan hatinya kembali kosong sebagaimana asal manusia tidak berkeyakinan apa-apa. Seterusnya bersama-sama mencari kebenaran, mencari tanda bukti yang menunjukkan kebenaran. Lagi pula pembicaranya dengan baik-baik. Tidak ada kata kalah dan menang. Begitu seterusnya.
Demikianlah kalau memang semua itu membutuhkan kebenaran. Akan tetapi sebagian besar dari manusia hanya menurut anggapan-anggapan saja, diputuskan sendiri mana kebiasaannya yang dimilikinya dianggap benar, dan menolak mentah-mentah terhadap lainnya yang bertentangan dengan miliknya. Ya ora. Awake dhewe arep dialog dengan non muslim, mesti wis goleke dalil untuk menghantam mereka. Ki arep golek kebenaran apa arep mateni wong? Jadi al-haq, ya toh. Al-haq itu memang sentral. Tauhid itu sentral. Kita tuh mau nyari apa toh? Debat itu menyempurnakan tauhid kita apa? Ayo tak tanya. Debat itu sekedar mau ngasorke orang atau mau menguatkan tauhid kita? Ora ono wong semakin iman gara-gara debat iso mateni musuhe. Tapi ala bener gitu. Wah ini mesti ini ciri orang yang istilahnya bahjat atau zakok ya, cerdas itu. Zakok. Awake dhewe nek ora iso ngene iki ajane ya wis diakoni wae cek bodho ra ya. Coba ayo kosong-kosongke karo non muslim rak ndredeg awake dhewe. Ya nek iso jawab iki nek ora malah isin dhewe gitu. Cirinya itu loh, imanensi rasional. Kita iman itu loh, saiki awake dhewe sadar Islam itu kapan toh? Pernah dalam momen akhir balik kita ini, momen kedewasaan kita sadar, ya Allah inilah saya benar-benar merasakan Islam. Nek urung ya bener kata hadis yo dhewe Islame amarga wong tuwa. Ngono awake dhewe iki keluargane Nasrani, wis to Nasrani. Awake dhewe itu belum pernah punya kesadaran seperti kesadarannya Ibrahim. Ya kan? Nek urung sadar, ini to Islam. Berarti ya kudu ngene iki, dilampahi, mencari kebenaran dilampahi. Ojo bikin stigma-stigma dulu. Saya kasih yang lebih vulgar ya, dari kitab yang sama. Saya bacakan aja. Kiai Dahlan membayangkan bagaimana cara seorang guru agung melawan hawa nafsu. Berkata Kiai Dahlan, aku membayangkan seorang guru agung yang hendak membarui, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pada masa yang telah banyak penyelewangan terhadap ajaran Islam. Loh, nek kembali Quran Sunnah, kembali Quran Sunnah, ku ya terkenal. Metodologinya yang berbeda. Kata Kiai Tafsir, ketua PBM kita, Muhammadiyah ini salaf dengan perspektif masa depan. Rujuk ilal Quran wa Sunnah dengan perspektif masa depan. Wahabi rujuk ilal Quran wa Sunnah dengan perspektif masa lalu. Rah, apa-apa kan biyen, apa-apa biyen. Ya lho nek awake dhewe iki ya kembali Quran Sunnah tapi berkemajuan. Bedanya seperti itu. Murid, Bapak Kiai, saya bermaksud untuk memeluk agama Islam dan ingin mempelajari agama Islam. Dan seterusnya saya lanjutkan panjang ini. Pada 1919 saya penulis masih berumur 21, Mbah Hajid maksudnya. Saya pertama pada Kiai Dahlan. Oh ini menghilangkan kebiasaan. Setelah ada tanya jawab tadi, apakah kau siap dengan mempelajari Islam dengan bekal kekayaan harta bendamu seperti tadi ya, mengorbankan segalanya. Setelah ada jawaban dari calon murid memiliki kehalusan jiwa itu, maka guru agung melanjutkan pertanyaan. Apakah engkau sudah minta izin pada orang tuamu, sanak saudara bahwa engkau akan masuk agama Islam sungguh-sungguh? Apakah engkau jika sanggup hendalah ke sini? Gitu. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan ke-7 sudah enggak pertanyaan lagi, tapi perintah. Jalankan perintah ini. Hendaknya kamu buang semua kebiasaan, amalan, kehendak, keinginan, kepercayaan, pendapat-pendapat, dan semua apa yang terdapat dalam hatimu. Disinilah Kiai Dahlan sungguh-sungguh pernah memerintahkan kepada murid-murid agar membersihkan nafsu dan membuang apa saja yang terdapat dalam hati. Kemudian Mbah Hajid melanjutkan pertanyaan, apakah
Aqaidul iman yang telah masuk dalam hati juga kami buang. Nah, ini kalimat keren ini. Kiai Dahlan menjawab dengan pertanyaan, apakah kamu sudah punya iman? Padahal Mbah Hajid ini lulusan pondok Pacitan itu apa? Pondok terkenal di Pacitan itu apa? Ya ora ana wong pondokan blas ya. Yang terkenal itu loh. Nggone Mbah Hasan, Kiai Hasan Besari. Pondok apa itu? Itulah. Itu lulusan pondok itu. Ketemu Kiai Dahlan, itu iso merasa tidak iman gitu. Iso dikasih pertanyaan seperti itu. Apakah kamu sudah punya iman? Kata Kiai Dahlan. Mungkin imanmu hanya khayal atau hadisun nafas. Omongan hati dan gambaran bayangan nafsu. Bisa jadi iman kok penuh amarah gitu. Padahal la taqtab balakal jannah kan begitu toh. Wah, iman engko ugemane itu hadis. Aku mencintaimu karena Allah dan membenci itu karena Allah itu. Kamu melanggar hukumnya Allah, maka aku benci gitu. Lho iki kan wong sarwa kualik-walik nangkep ayat. Mencintaimu karena Allah itu amalan-amalan Quran Sunnah diamalkan. Membenci karena Allah itu yang kamu lakukan tidak akan aku lakukan. Kan seperti itu. Mencintai dicedai, nek dia melakukan amalan yang tidak dicintai langsung dibenci. Itu jenenge orang membenci karena Allah. Cen gedeng tenan. Gitu. Membenci karena Allah itu apa yang kamu lakukan yang tidak sesuai Allah tidak akan saya lakukan kan gitu. Ayo sini awake tes-tesan. Walan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tatabi milatah. Kan gitu kan? Saiki nek awake dhewe nampa ayat kuwi yang hadir dalam alam pikiran kita apa? Benci orang Kristen. Iya toh? Naudzubillah, awake dhewe nganggep firman itu kaya provokator. Dan memang kita menangkap itu ya sesuai kondisi kita. Awake dhewe provokator nangkap ayat ya kaya provokator kan gitu kan. Kan cerminan kapasitas kita. Dhewe nek bisiki kanca, kae iki gedeng karo kowe. Engko mesti kebacotane hati-hati wae, nek perlu dibales kan ngono kan. Kok enggak pernah kita agak naik sedikit Allah itu Rahim, Rahman Rahim minimal itu sifat keibuan. Coba nek ibu bilangin kita, perilaku ngono kuwi ora becik. Kira-kira kelanjutannya apa? Perilaku bocah kuwi ora becik. Aja mbok tiru. Perilaku tidak rela terhadap agama lain itu perilakunya Nasrani Yahudi. Ojo mbok tiru. Lah kok malah nganggap Gusti Allah provokator. Wong nggih Gusti, tak awasi dek. Lho ya padha wae awake dhewe kayak karakter. Sering kwalik-kwalik itu loh kita nangkep itu. Rasulullah di ayat itu dibilangin nek enek wong kufur Quraisy takon soal roh jawaben min amri Robbi, urusane Gusti Allah kan gitu kan. Masalah dijawab mesti ngeyel wae kan gitu. Iku pertanyaan jika hadir dari kafir Quraisy. Lah nek sing takon sahabat yo dijawab. Wong banyak kisah ayat tentang roh kok. Mosok dijawab urusane Gusti. Lho pengajian PDPM mosok jawabane kono mandek ah. Kita kan sering loh nangkap ayat kebalik-balik itu. Nah ini. Kita itu sering hadisun nafas akan bahwa yang kau sembah itu bukan Allahul Haq, tetapi yang kamu sembah itu justru malah berhala hawa nafsu. Mungkin kamu taati adalah kebiasaan yang mungkin yang kamu taati ialah kebiasaan yang disukai oleh hawa nafsu. Sungguh engkau belum dapat beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas bila kamu belum dapat membuang kebiasaan. Sungguh kamu masih tertawan dan diperbudak oleh kebiasaan hawa nafsu. Maka sanggupkah engkau melawan hawa nafsumu? Berakhirnya kamu menyerahkan harta bendamu, menyerahkan jiwa ragamu kepada Allah, pada syariat dan hukum Allah. Maka pada zamannya Kiai Dahlan itu pernah dianggap Mu'tazilah.
Bener. Karena wah, iman sedemikian harus rasional. Kowe nek imanmu jek elon-elon, kok sik ngaji yo sik. Karena apa? Ini bikin kerusakan. Gampang ngejak padu, gampang komentar kasar, suka menyebar hoax. Karakter hadirin sunas imannya karena bisikan, gak rasional. Nah, kekhasan selanjutnya adalah tauhid pembebasan. Kata Kyai Dahlan, sebagian besar pemimpin belum menaruh perhatian kepada kebaikan dan kesejahteraan manusia, akan tetapi baru memperhatikan kaum dan golongannya sendiri, bahkan badannya sendiri. Mereka merasa berpahala dan seolah telah sampai pada tujuan maksud, kecuali orang-orang yang benar berusaha menemukan hal-hal yang baik bagi sebagian besar orang serta mereka yang berpikir secara dalam dan luas. Wis to, engko nek awake dhewe golek kebaikan hanya untuk golongan kita 01, 02, wis itu bukan Islam. Serius ini. Apa nih PDIPM dan non PDIPM? Wah, wis to. Dialog. Kayak yang dilakukan Kyai Dahlan. Kyai Dahlan itu siapa yang pertama menghadirkan Grandmaster Syekhul Akbar Ahmadiyah? Kyai Dahlan dihadirkan di mana? Kongres, muktamar, konceramah. Tradisi dialog. Bukan kok apa jenenge wargaku ketut, enggak ada kayak gitu. Kalau orangnya sudah dididik seperti ini sejak awal, kuat wes, kuat gitu loh. Tapi untuk mengerti loh, wow itu kebenaran di sana tuh seperti itu, yang bagus di sana itu, oh itu perlu dicontoh, ngono loh. Jadi tradisi nyontoh perusahaan lain itu apa istilahnya? Oh bukan, ada istilah sing rodok keren nih loh. Itu diterapkan Kyai Dahlan itu. Cokro Aminoto guru saya hebatnya di sini. Budi Utomo bagusnya, diambilin loh. Kyai Dahlan ora isin kok kene Grandmaster masa ngundang kowe ora level, enggak kayak gitu. Semaun sering diundang ning Muhammadiyah. Loh, banyak. Muridnya yang marah ya banyak. Warganya yang salah paham ya banyak, warga Muhammadiyah. Tapi ente kayak Kyai Dahlan. Lho kowe iki ngarani komunis iki ateis, ora beragama, ya toh. Ning semangate kayak gitu. Orang komunis itu kan berapi-api. Kowe ngakune tauhid, ning kaya tempe ya berarti ya kalah. Gitu. Nek memang ngaku tauhid ya luwih semangat. Coba tuh. Kemarin tuh saya baru ngobrol sama Pak Tafsir. Pak Tafsir itu ya jengkel juga dengan share-sharean 9 langkah naga menghilangkan Indonesia. Yang terakhir itu menguasai aset-aset tanah gitu. Loh apa enek larangan wong Jawa itu ku aset? Nek larangan hanya untuk nogo ngono ya wajar awake dhewe itu marah. Ora ono larangan. Problemnya awake dhewe rada situku kan ger ngono to. Loh, kalau kita pengen dasi, lihat aja etos mereka itu. Biasa mereka tuh tidur cuma 2 jam. Selebihnya neng lapangan, wes muserai ngarah dunyo. Dan itu dilakoni betul dhewe iki. Turune 22 jam, ngarah dunyone 2 jam yo. Kan fair gitu loh, kritik itu yo. Lho Kyai Dahlan begitu. Kowe nek arep ngritik yo etose kudu sesuai kan begitu toh. Sumbut maksudnya itu sumbut. Ini yang terakhir. Duh kok lompat. Ini amanah yang ihsan. Bahwa amanah itu kayak ditonton Gusti Allah. Amanah itu saking pundi to Mas? Jenengan kok sak menika dados PDPM itu amanah saking pundi? Mas apa jenenge? Edo, ya. Dari mana? Anda ngerasa amanah itu datangnya dari mana? Dari Allah kan? La raiba, tidak ada keraguan, ya toh? La raiba. Jika engkau meminta izin tidak melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan sidang perserikatan seperti untuk bertablik, janganlah engkau meminta izin padaku, tetapi mintalah izin kepada Tuhan dengan mengemukakan alasan-alasan. Berapa engkau mempertanggungjawabkan tindakanmu ini kepadanya?
Pun Gusti, kula nembe didukani istri kula. Kula nak mboten nderek rapat riyin. Jawah ya Gusti. Jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut karena alasan tidak mampu, maka beruntunglah engkau. Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana memenuhi tugas tersebut. Tak ajari. Nek ra iso tak ajari. Tapi jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut hanya karena sekedar enggan, udan, panas, ra ono montor, maka tiadalah orang yang bisa mengatasi seseorang yang memang tidak mau memenuhi tugas. Janganlah persoalan rumah tangga dijadikan halangan memenuhi tugas kemasyarakatan. Wes jene sing alasan ra teko. Jene alasan hasil raker kemarin tidak dilakukan. Ki Bagus Hadikusumo. Wah, Ki Bagus Hadikusumo pernah didhawuhi Kiai Dahlan mewakili buka acara teng Solo. Kiai Dahlan berhalangan hadir. Berangkat dari Kauman jalan ke stasiun Tugu karena transport saat itu cuma 2. Kalau enggak kereta api, taksi mobil itu hanya untuk orang kaya. Dite sing akeh. Transportasi masyarakat sepur. Sampai stasiun Tugu keretane wis budal. Baliklah ke Kauman, panggih Yai Dahlan, lho ra sida budal Gus. Anu Yai. Keretane pun budal. Apa kira-kira tanggapan Kiai Dahlan apa? Apa kowe ra duwe sikil sing iso nggo mlaku teko Solo? Budal langsung nyegat taksi. Loh ini kisah nyata loh. Ini orang real, valid. Nyegat taksi, teko Solo wis ditunggu acara karena memang dari besturnya itu yang bisa buka. Pengurus besar. Sekarang pimpinan pusat ditunggu. Sampai sana langsung tuh ke jamaah pengumuman Ki Bagus Hadikusumo. Tolong jamaah urunan. Saya nggak bisa bayar taksi. Real tuh. Ponar palasan opo nek kegiatan bidang iso kosong padahal wis dirakerke ning Tawang mau. Nah, alasan sakniki. Mengke diajari solusine nek ra mampu. Nek amarga gayang, nggih. Amarga bojo, anak. Ada kisah masyhur di Quran surat apa itu? Yang itu loh. Dia yang memberikan padahal dia sendiri membutuhkan. Yang asbabul nuzulnya itu masa hijrah Rasulullah kedatangan sebelum Hudaybiyah itu kedatangan sahabat dari Ansor. Wah, Rasulullah itu kalau ada yang ikut hijrah seneng. Wah, keren. Sambut. Wah, pengennya ya tradisi Arab apalagi keluarga Rasul wis nyugui. Tanyalah pada istrinya. Wah, kita kedatangan orang Ansor lagi. Kamu punya hidangan apa untuk menyambut dia? Apa jawaban istrinya? Kita cuman punya air putih. Wow, rapat tuh. Tanya lagi ke istrinya satunya. Punya apa? Ini jawabannya persis. Kita cuman punya air putih. Tanya lagi ke istri satunya lagi. Kamu punya apa? Jawabannya sopodo. 3 istri Rasul jawabannya podo. Soal istri nggak usah dibahas. Mesake sing ndung duwe. Lalu disampaikanlah kepada sahabat Muhajirin. Siapa yang mau menyambut Ansor? Wah, ada yang langsung ngacung, sakit semangatnya. Oh, saya Rasul. Wah, datang kepada istrinya. Kita dapat kemuliaan, mendapatkan menyambut tamunya Rasulullah. Kamu punya apa? Apa jawaban istrinya? Kita cuman punya makanan untuk anak kita nanti malam. Jadi nggo pak emboke wis ra ono. Mek nggo anake nggo bengi. Gari itu tok. Nggo sesuk mbuh. Jamaah sak omah ora ono hidangan gitu. Ayo wis, anake turokke. Hidangan siapkan.
matikan lampu. Kene klutekan. Malamnya Rasulullah dapat firman itu. Sesuai ketemu itu, wah Rasulullah itu ketawa-tawa. Itu masyhur itu ceritanya bagaimana Rasulullah menyampaikan firman itu dengan ketawa-tawa. Apa yang kamu lakukan tadi malam kok bisa aku dapat firman ini? Diceritakan ketawa Rasulullah. Iso-iso desa diworok klutekan itu untuk menyambut tamunya Rasulullah. Jadilah ayat. Dan kerennya itu pernah dilakukan oleh Kiai Dahlan dan hanya diceritakan oleh Nyai Wahida ketika Kiai Dahlan itu meninggal dan hanya disampaikan pada satu orang. Lah satu orang itu terus cerita pada orang lain, ditulis ning buku dadi do ngerti. Kedatangan tamu. Kita tumbal punya untuk satu satu piring untuk nanti malam. Kuwi nggono ora ana tamu, batu wis Dahlan arep Nyai Wahida. Oh ya wis, engko meja gede kae, tintire cedhake dheke. Sing mejaku rasa dikek lampu, aku tak ngomong lampune do entek gitu. Kono dahar kan ra ketok, aku tak yo maaf ngono. Siapa yang dilakukan? Kiai Dahlan kaya. Awalnya kaya, ASN loh. Gajinya 7 golden saat itu. Abdi dalam. Pertama haji itu menghajikan ayahnya raja HB6 kan rajanya pas HB7 kon ngajek ke bapaknya saat itu sama ayahnya ya haji pertama itu. Kalau nggak ayahnya ya Kiai Dahlan ini yang suruh menghajikan. Haji kedua misi HB7 ini sedih, ini nek londo ditekne ngene Mataram bisa dadi Nasrani kabeh. Diutuslah Kiai Dahlan kowe ngaji mempen awalnya umur 15 itu cuma 1,5 tahun, ketika umur 20 itu 5 tahun ngaji di tanah Arab sana. Pulang bawa misi kalau yang itu. Oh atas makanya dimusuhi bangsawan santai, titah rojo dilindungi. Pernah Kiai Dahlan itu mau menyampaikan karena bareng antara Grebek dengan Idul Fitri itu bareng, minta diundur, minta izin dikon teko jam 2 bengi, sampaikan mati lampu semua. Ini yang cerita adiknya Sultan sekarang, Gusti saya lupa cerita waktu pertemuan Tanwir di Jogja itu. Jam 2 lampu mati semua, menghadap rojone bilang wes karepmu apa kandakno. Oh ngene, oh ya wes saiki grebeke mundur sedina. Baru kuwi lampu baru dihidupkan. Seluruh pangeran dan bangsawan hadir semua. Loh, kaget to. Iya kowe mau nek kowe ngerti kan grogi ngomongnya. Ha iki wis do ngerti kabeh. Dilindungi raja. Ngono enek sing ngomong kuwi raja kuwi apa ya? Musuhan karo Muhammadiyah. Lho piye Muhammadiyah iki dikeker kok kraton ya kok musuhan karo kraton itu histori. Maka ini saya menawarkan, mulailah tasawuf dari yang terakhir ini. Nanti naik ke tauhid. Pegang amanah ini. Wis, ojo kakean alasan, ojo kakean nyalahke. Nanti kan dari yang ringan itu dulu. Masa ngurung-ngurung wis kon kayakne kabeh hartane. Mulai dari sini. Nasrun minallahil qarib wa basyirun min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع